Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Sudarno dengan NIM 208 190041 kelas IPS B. Di sini mau mereview sebuah buku untuk memenuhi tugas mata kuliah historiografi. Nah, di sini saya mau mereview buku dengan judul buku Sejarah Nusantara berdasarkan urutan tahun. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah yaitu yang kedua yaitu pengaruh Islam dan masuknya kolonial. Nah, buku ini dikarang oleh Agustina Soebahman. Cetakan pertama April 2014. Ukuran buku ini 13,5 cm x 20 cm dengan 196 halaman. Dengan yang menerbitkan adalah Syura Media Utama. Nah, untuk pengantar buku ini adalah beberapa bulan menjelang akhir tahun 2013, dunia akademik dikejutkan dengan sebuah pernyataan menggelitik tentang istilah Nusantara. Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa Nusantara bukanlah wilayah dari Majapahit. Hal itu berarti bahwa Indonesia yang kita pahami selama ini sebagai satu kesatuan yang sudah terbentuk selama berabad-abad. Ternyata itu salah. Selanjutnya, masuknya Islam ke Nusantara. Sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu pada awalnya dibuktikan dari seseorang pengelana atau seorang saudagar Venesia yang bernama Marco Polo. Nah, ketika singgah di bagian utara Sumatera, dia menemukan sebuah kota Islam bernama Perla yang dikelilingi oleh daerah-daerah non-Islam. Hal ini diperkuat oleh catatan-catatan yang terdapat dalam buku-buku sejarah seperti Hikayat-Hikayat Raja Pasai, Sejarah Melayu, dan lain-lain. Laporan lainnya berasal dari seorang pengelana Portugis yang bernama Tome Pires yang mengunjungi Nusantara pada abad ke-16. Dalam karyanya yang berjudul Suma Oriental, dia menjelaskan bahwa menjelang abad ke-13 sudah ada masyarakat Muslim di Indonesia di Samudra Pasai, Perla, dan Palembang. Selain itu, Pulau Jawa juga ditemukan makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik. Makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik yang berangkat tahun 1082 Masehi, dan sejumlah makam Islam di Tralaya yang berasal dari abad ke-13. Yang selanjutnya yaitu proses pengembangan Islam di Nusantara. Tanah Nusantara itu merupakan tanah yang sangat subur, sehingga banyak saudagar yang datang ke Nusantara untuk membeli bahan-bahan yang tidak ada di negara mereka. Dan mereka juga membawa barang-barang dari negara mereka untuk dijual di Indonesia. Dengan kehadiran para pedagang itu, maka jalur pantai utara makin ramai sehingga muncul kota-kota pelabuhan seperti Samudra Pasai, Selat Malaka, Banten, dan Demak. Agustina Soebahman adalah lahir dan besar di Pati, Jawa Tengah. Sejak di bangku sekolah dasar, beliau sudah mulai belajar menulis walaupun kurang intens dan belum produktif. Tapi sejalan dengan pertambahan usianya dan perkembangan situasi kondisi hidup, dunia tulis-menulis makin diakrabinya. Selain menulis untuk mading dan majalah, sejak SMA mulai berani mengirimkan tulisan ke media massa. Hobi menulisnya Agustina Soebahman makin ditekuni sejak menginjak bangku kuliah di Fakultas Sastra Indonesia UGM. Tulisan-tulisannya sempat dimuat di majalah HAI, Mentari, Kuntum, dan UMMI, serta di koran Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat. Adapun tulisannya berupa cerita anak, cerita humor, cerita pendek remaja, puisi, dan esai. Bahkan suatu saat dalam salah satu periode hidupnya dia pernah dijuluki sebagai penulis SST, yaitu Sungguh-Sungguh Terjadi, yakni salah satu rubrik ringan di SKH Kedaulatan Rakyat Jogja gara-gara sering menerima honor dari rubrik tersebut.
Alumni jurusan Sastra Indonesia UGM ini selepas kuliah bekerja sebagai editor bahasa di sebuah penerbitan yang berada di Yogyakarta. Di sela-sela kesibukannya, mereka bekerja sebagai editor selama kurang lebih 1 tahun. Sempat pula beliau aktif di lembaga pelatihan atau Tartila Jogja. Tugasnya menuliskan bahan-bahan makalah yang hendak dipergunakan untuk seminar dan workshop pendidikan kalangan guru. Kadang-kala membantu menuliskan lirik lagu yang hendak dipergunakan sebagai media untuk mengajar. Nah, setelah beliau tak lagi bekerja di penerbitan, ia bekerja di Solo. Tepatnya di salah satu lembaga pendidikan milik grup 3 Serangkai Solo, tapi sesekali masih menjadi editor lepas karena mereka merasa Jogja lebih menarik daripada Solo. Ia pun kembali ke kota Jogja. Sejak itulah dan sampai sekarang ia menekuni dunia penulisan buku-buku populer. Ada beberapa buku yang telah disusunnya, di antara Berkah Terbesar Menjadi Seorang Istri tahun 2011, Seni Membaca Watak, dan IQ Manusia tahun 2011, Misteri Ratu Adil tahun 2013, 4 Hari Mahir Menulis 2014, dan lain-lain. Nah, mungkin cukup itu review dari buku ini tentang bab 2. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.